Miss Upi cek dulu yang hadir tadi sudah 20 yang hadir ya. Berarti yang tidak hadir ada 7 siswa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum itu minta tolong kameranya dihidupkan dulu. Nurina, Cynthia, Cecil, Dendia. Ya. Jadi hari ini materi kita adalah mengenal bentuk aljabar. Tujuannya apa? Tujuan dari kalian mempelajari bentuk aljabar hari ini ada 2 tujuannya. Tujuannya yang pertama yaitu kalian bisa menentukan bentuk aljabar. Yang kedua, kalian bisa menganalisis bentuk aljabar berdasarkan benda-benda yang disediakan. Kalian sudah menerima LKPD. Sekarang Miss Upi beri waktu untuk Oke, sekarang Miss Upi pengen ada yang mempresentasikan, menyampaikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Saya Miss juga boleh. Oke, saya tadi Dendia duluan ya. Dendia silahkan disampaikan yang nomor 1 saja dulu, termasuk dengan ini kesimpulannya. Jadi untuk yang nomor 1 itu, kalau menurut saya kan 1 kardus itu sama dengan X. Berarti kalau 2 kardus itu sama dengan 2X. Jadi 3 kardus itu juga sama dengan 3. Yang Pak Burhan itu bentuk aljabarnya 2X plus 3. Untuk yang Pak Nanang itu 5X. 5. Kesimpulannya menurut saya, berdasarkan informasi pada 2 masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk aljabar dapat berupa benda-benda yang ada di sekitar kita. Dapat kita operasikan dalam bentuk angka pada aljabar. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu bisa kita operasikan dalam bentuk aljabar, Miss. Oh gitu. Ya, terima kasih Dendia. Ya, Miss, sama-sama. Oke, temannya adakah yang mau menanyakan dulu? Ada yang mau tanya ke Dendia apa tidak? Tidak ada yang mau tanya ke Dendia? Tidak, Miss. Oke. Jadi sekarang akan Miss Upi sampaikan terkait materi mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar ya. Tadi sudah nomor 1 dan nomor 2 pada LKPD sudah diselesaikan oleh teman kalian. Tadi seperti itu ya. Jadi ada angka-angkanya, kemudian ada huruf-hurufnya, seperti itu. Jadi nanti bisa sambil kalian catat. Jadi bentuk aljabar itu sebenarnya pengertiannya adalah bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi saya beri contoh, Miss Upi punya satu bentuk aljabar ini. 3X ditambah 4Y ditambah 8. Ya. Jadi bentuk aljabar ini ternyata memiliki unsur-unsur penyusunnya. Siapa saja unsur penyusunnya? Kalau Miss Upi pecah jadi seperti ini, ada 3X, 4Y, dan 8. Ini masing-masing punya nama. Namanya adalah suku. Jadi 3X itu disebut suku, 4Y disebut suku, 8 juga disebut suku. Sehingga dalam bentuk aljabar ini terdiri dari 3 suku. Begitu ya. Kemudian ternyata satu suku ini juga masih disusun oleh beberapa unsur pada aljabar. Ya. Jadi 3X ini kalau saya pecah ada 3 dan X.
3 ini disebut dengan koefisien. Sedangkan X disebut dengan variabel. Jadi, kalau ada koefisien dan variabel, gandengan disebut suku. Nek disebut sendiri-sendiri, angka yang jejeran dengan huruf ini disebut koefisien, sedangkan huruf yang berdampingan dengan angka disebut dengan variabel, atau nama lainnya peubah. Begitu juga dengan 4Y. 4 dan Y. 4 disebut koefisien, Y juga disebut dengan variabel. Kemudian 8, angka yang berdiri sendirian tanpa didampingi dengan huruf, ini disebut dengan konstanta atau ketetapan. Dia tidak akan pernah berubah nilainya karena dia nggak punya gandengan variabel. Jadi angkanya selalu tetap 8 ini. Ya. Oke, Miss Upi punya contoh bentuk aljabar yang lain. Ini ada 3x kuadrat 2y pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 5y dikurangi 4y pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 9. Oke. Sekarang Miss Upi pengen tahu dari kalian ini, coba X, Y, X lagi pada suku yang ketiga, Y lagi pada suku yang keempat, dan seterusnya. Huruf-hurufnya itu disebut dengan apa? Coba, siapa yang ingin jawab? Nurina. Nurina? Oke. Huruf-hurufnya disebut apa, Nurina? X, Y. Disebut apa? Kalau itu variabel. Iya, variabel. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja. Mungkin ada yang mau membantu Miss Upi menyimpulkan pelajaran hari ini yang sudah kita terima. Kita mempelajari tentang aljabar, lalu tentang koefisien, variabel dan konstanta. Jadi kita belajar sudah tahu koefisien, sudah tahu konstanta, sudah tahu variabel, sudah tahu suku sejenis ya, dan sudah tahu apalagi bentuk aljabar itu pengertiannya adalah apa. Kita udah tahu ya. Terus kita juga hari ini sudah bisa mengubah bentuk-bentuk atau benda yang disajikan tadi seperti dalam LKPD, kita sudah bisa mengubahnya dalam bentuk aljabar. Gitu ya. Oke. Hari ini akan ada tugas buat kalian ya. Tugasnya itu Miss Upi nanti nge-share di Google Classroom. Ada nanti kalau tidak salah 4 soal. Nanti Miss Upi share di Google Classroom. Maksimal dikumpulkan jam 5 sore, ya. Baik, Miss. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Miss Upi akhiri. Jaga kesehatan ya, Miss Upi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.